Iya, baru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau misalkan nanti Ibu mulai menjelaskan atau mau bertanya, gitu ya. Nah, boleh nanti untuk mic-nya dinonaktifkan. Tapi kalau misalkan Ibu bertanya, kalian harus menjawab itu dibuka aja mic-nya. Ya, habis menjawab nanti baru ditutup lagi, gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun masih dalam keadaan seperti ini ya, tidak bisa bertemu langsung, tapi mudah-mudahan bisa menjadi sarana kita ya. Di sini hari ini belajar secara online ya, ketemu langsung seperti ini walaupun hanya lewat layar laptopnya ataupun HP-nya gitu ya. Sebelumnya materi-materi yang sudah Ibu berikan semoga bisa dipahami dan untuk lebih memahami makanya kita coba bahas kembali soal-soal yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Sudah benar atau masih ada yang keliru. Nanti kita coba sama-sama cek. Ya. Kemarin kita sudah masuk ke bahasan tentang KD yang kedua ya, tentang elektrokimia. Ya. Jadi elektrokimia. Bisa dibuka kembali pekerjaannya yang kemarin ya, soal-soal mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 ya kalau nggak salah ya. Nah, Ibu ingin lihat di sini jawaban kalian mulai dari nomor 1. Nomor 1 kemarin itu pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan termokimia ya? Ibu salah ketik itu, Ibu baru lihat juga. Ya, yang Ibu maksud di situ adalah apakah yang dimaksud dengan elektrokimia. Ya. Karena pembahasan kita di KD2 itu adalah elektrokimia. Ya. Suara Ibu ini jelas atau gimana? Jelas aja ya, nggak putus-putus? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, silakan ada yang mau menjawab soal yang pertama. Ya. Ibu ngoreksi aja ini. Soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan ya, termokimia ya? Ya. Kalian ralat menjadi elektrokimia ya. Nah, jadi Ibu karena kemarin ini salah, jadi Ibu langsung ralat aja dengan jawabannya. Jadi yang dimaksud dengan elektrokimia itu adalah cabang ilmu kimia ya yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik yang dihasilkan ya. Jadi seperti itu. Dan dalam elektrokimia nanti kita akan mengenal dua macam sel elektrokimia ya seperti kemarin kita sudah bahas ya. Jadi sel elektrokimia itu terbagi dua ya. Yang pertama adalah sel elektrolisis, yang kedua adalah sel Volta. Ya, Volta. volta. Udah sebentar Ibu share dulu materinya. Sudah belum? Sudah kelihatan belum? Share screen-nya yang Ibu kirim. Masih loading, Bu. Masih loading. Ya udah kita tunggu ya. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke. Ya, sudah ya. Jadi kita langsung bahas aja ya. Jadi elektrokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan timbal balik antara panas, bukan reaksi kimia ya. Ini juga salah tadi ini, Bu hapus. Kita coba. Jadi elektrokimia
Itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari ya reaksi kimia dan energi listrik yang dihasilkannya atau sebaliknya ya. Nah, makanya kita nanti akan mengenal ada dua macam sel elektrokimia, sel volta dengan sel elektrolisis. Nah, yang langsung kedua saja. Kedua, sebutkan definisi antara oksidasi dengan reduksi. Nah, ini adalah pelajaran dari kelas 1 sebenarnya ya, yang akan kita pakai pada pembahasan di bab ini ya. Jadi harus diingat kembali bahwa oksidasi itu adalah reaksi yang melepaskan elektron dan reduksi itu adalah reaksi yang menyerap elektron. Oke, kita lihat sekarang mulai dari ini ada beberapa nomor 3 ya. Ya, beberapa reaksi, ada yang oksidasi, ada yang reduksi. Kita harus bisa membedakan dulu. Ya, kalau tadi dikatakan oksidasi itu adalah melepas elektron. Jadi yang A ini adalah oksidasi. Coba bedakan gimana? Ini yang A adalah oksidasi, yang B adalah reduksi. Bedanya di mana? Lihat elektronnya. Kalau elektronnya itu letaknya setelah tanda panah, itu artinya dia melepaskan elektron. Ya, kalau dia melepaskan elektron berarti dia reaksi oksidasi. Nah, sebaliknya kalau untuk reduksi ya, yang B ini adalah reaksi reduksi, reaksi yang menyerap elektron ya. Nah, lihatnya dari mana? Lihat elektronnya letaknya di mana? Nah, elektron di reaksi yang B ini letaknya sebelum tanda panah. Nih. Artinya elektron ini diserap oleh Zn sehingga menghasilkan Zn. Ya, jadi gitu bedanya. Kalau lihat persamaan reaksi seperti ini, ya lihat letak elektronnya. Kalau dia setelah tanda panah ini artinya melepas. Kalau dia sebelum tanda panah ini artinya menyerap. Jadi ini oksidasi yang A, yang B adalah reduksi. Nah yang C, nah ini elektronnya melepas atau menyerap? Yang C, ayo dijawab. Menyerap. Menyerap. Ya, menyerap. Makanya dia adalah reaksi. Yang D, elektronnya melepas atau menyerap? Melepas. Melepas ya, makanya dia reaksinya oksidasi. Begitu juga dengan yang E, elektronnya melepas atau menyerap? Melepas. Menyerap. Bu. Apa? Menyerap ya. Nah, makanya dia reaksinya adalah reduksi. Bisa ya membedakan antara oksidasi sama reduksi? Ya. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini ada sel Ibu bilang tadi ya, sel elektrokimia terbagi menjadi 2, ada sel elektrolisis, ada sel volta. Nah, bedanya di mana? Nah, bedanya sel elektrokimia itu dari reaksi redoks. Ya, ini sel elektrokimia, sel elektrolisis ini ya, Ibu ralat dulu. Ya. Nah, bedanya kalau elektrolisis itu ya ada reaksi redoks yang dihasilkan dari arus listrik. Ya. Jadi arus listrik dirubah menjadi reaksi kimia. Ya. Adanya arus listrik menghasilkan reaksi kimia. Nah, sebaliknya untuk sel volta ya. Nah, ada reaksi
kimia yang menghasilkan arus listrik. Itu bedanya. Ya, jadi sel volta itu digunakan, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu nanti menghasilkan energi listrik. Ya. Nah, bedanya apalagi kalau dilihat ya, kalau sel elektrolisis ini cukup 1 gelas. Tapi kalau sel volta, ya, sel volta ini harus dipisah, ya, harus terdiri dari 2 gelas. Harus dipisah antara reaksi oksidasi sama reduksinya. Nah, kenapa harus dipisah? Karena yang dibutuhkan di sini adalah aliran elektron yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Ya, lanjut. Sekarang yang nomor 5. Nah, nomor 5. Ini adalah gambar dari sel volta. Sel volta. Sekarang bagaimana kita bisa membedakan mana yang merupakan elektroda negatif, mana yang positif? Itu masih ada yang hubungi dulu sebentar ya. Ya, Bu. Ya. Udah. Halo, kedengaran suara Ibu kan? Ya. Lanjut. Nah, ini adalah gambar sel volta. Ya, kita harus bisa membedakan di sini mana yang elektroda negatif, mana yang positif. Nah, kebetulan di gambar ini, ya, di gambar ini sudah tertera, ini ada yang negatif, ada yang positif. Jadi logam Zn, ini namanya elektroda ya, kalian harus bisa dulu mengerti apa yang dimaksud dengan elektroda. Elektroda itu adalah logam yang dicelupkan ke dalam larutan. Jadi di sini ada 2 elektroda yang digunakan. Ada elektroda dari logam Zn atau seng, ada elektroda yang berasal dari logam tembaga. Ya, jadi ada 2 logam yang dicelupkan ke dalam larutan. Ini namanya elektroda. Nah, ini adalah elektroda negatif. Ini adalah elektroda positif. Kebetulan dalam soal ini dikasih tahu yang mana negatif, mana positif. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mengetahui mana yang terjadi oksidasi, mana yang terjadi reduksi. Nah, ini ada istilah seperti ini ya. Ada kalau mau gampangnya kita harus kepan gitu ya. Istilahnya adalah kepan. Apa artinya? Oh, itu katoda positif, anoda negatif. Kok negatif? Negatif. Ya. Nah, kalau pertanyaannya yang A, elektroda negatif anoda katoda atau anoda? Lihat aja. Yang negatif itu adalah anoda ini. Anoda ya. Oke. Nah, sedangkan elektroda positif apakah katoda atau anoda? Lihat aja di sini. Ya, katoda itu berarti positif. Berarti yang positif itu adalah katoda. Nah, logam yang C, logam yang digunakan pada katoda adalah logam Zn atau Cu. Katoda tadi ingat ya, katoda. Ada lagi istilah yang harus kita ingat. Ibu perkenalkan ini ya. Ingat kata ini, andokare. Apa artinya? Oh, anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Katoda itu terjadi reaksi reduksi, andokare gitu ya. Andokare. Biar mudah mengingatnya gitu ya. Biar nggak terbalik-balik. Nah, yang C, logam yang digunakan pada katoda. Ya, katoda. Katoda tadi adalah yang positif nih, positif nih. Siapa tadi yang positif? Yang positif adalah logam Cu. Ya, sedangkan logam yang digunakan pada anoda, ingat anoda tadi adalah negatif. Nih gambar, yang negatif adalah logam Zn. Jadi jawaban yang D adalah Zn.
Oke. Kemudian yang E, pada katoda akan jadi reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, kalau mau jawab yang E sama yang F, ingat aja ini istilah andokare. Kita akan bisa menjawab, oh andokare, anoda oksidasi, katoda reduksi. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau kita bisa hafal ini, kepan sama andokare bisa jawab ini. Soal-soal seperti ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke nomor berikutnya? Udah benar belum kemarin jawabannya? Kalau belum benar silahkan direvisi sendiri ya. Kita lanjut ke yang nomor 6. Oke, perhatikan gelas yang di sebelah kiri. Ini yang di sebelah kiri ya. Gelas yang di sebelah kiri yang warna larutannya warna kuning. Nah, yang ditanya pertanyaannya elektroda negatif anoda. Ini tadi dikatakan anoda ya. Nah, berarti pada gelas itu akan terjadi reaksi oksidasi. Ingat ya, andok. Andok itu berarti anoda oksidasi. Jadi pada anoda itu akan terjadi oksidasi. Nah, gelas yang kiri ini akan terjadi reaksi oksidasi. Sekarang pertanyaannya, zat apa sajakah yang terdapat dalam gelas yang kiri? Nah, ada apa saja di dalam gelas ini? Yang pertama adalah logam Zn. Ya. Kemudian yang kedua ada larutan ZnSO4. Ya. Kalau larutan ZnSO4 ini diuraikan, dia akan menjadi Zn2+ dan SO4 2-, akan menjadi ion-ion ini. Ya, sekarang yang B. Berarti yang di dalam gelas itu ada logam Zn, ada ion Zn, dan ada ion sulfat. Nah, yang manakah yang akan teroksidasi? Nah, jadi jawabannya yang akan teroksidasi itu adalah logam Zn. Ingat ya, logam yang lebih mudah teroksidasi itu adalah yang logam. Kalau kita mau bedakan ini kan logam, Zn ini logam. Kemudian Zn2+ ini ion. Ini juga ion SO4. Jadi yang kemungkinan akan teroksidasi adalah yang berupa logam, maka jawabannya adalah Zn. Oke. Kemudian yang C, bagaimana reaksi kimianya? Oh, kalau reaksi kimia berarti logam Zn ya berubah menjadi ion Zn dengan melepaskan 2 elektron. Gitu. Ini adalah reaksi oksidasi. Oh, kursornya nggak kelihatan ya. Oke, lanjut sekarang yang D. Ya, sekarang yang D. Reaksi apa? Reaksi yang terjadi pada elektroda di sebelah kiri, apakah melepas atau menyerap elektron? Jawabannya adalah melepas. Lihat aja nih reaksinya melepas ya. Ya. Jadi dari gelas 1 ini akan melepaskan elektron. Ya, akan melepaskan elektron. Terus kemana elektron itu pergi? Elektron yang tadi dilepaskan dari gelas yang pertama itu akan mengalir ke sini. Akan mengalir dari lewat kabel ini ya. Lewat kabel. Nah, menuju ke gelas yang di sebelahnya. Jadi seperti itu ceritanya bagaimana kemudian nanti bisa menghasilkan beda potensial, bisa menghasilkan arus listrik. Ya, ceritanya belum selesai, kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini cerita tadi elektron yang sudah berpindah ke sebelah kanan ya. Nah, elektronnya tadi kan berpindah dari kiri ke kanan. Sekarang kita lihat gelas yang sebelah kanan. Ya, sebelah kanan ini ada apa saja? Di sebelah kanan ini yang tentu ada logam Cu. Ya, ada logam Cu nih. Kemudian ada apa lagi? Oh, ada larutan ini. Nah, CO4 yang terurai menjadi Cu2+ dan SO4. Nah, sekarang antara zat ini, manakah yang akan tereduksi?
Nah, zat yang tereduksi itu adalah zat yang berupa ion ya. Nah, kalau yang berupa ion teroksidasi nggak bisa. Jadi yang bisa tereduksi itu adalah biasanya zat yang berupa ion. Ya, kita lihat yang ion adalah Cu2+ dan SO4 2-. Nah, dan yang lebih memungkinkan antara kedua ini ya, ini ada dua sih yang namanya ion, ya. Tapi yang lebih mudah tereduksi itu adalah Cu. Ini ada lagi kenapa bisa Cu itu nanti ada lagi pembahasannya di belakang. Ya, jadi yang tereduksi adalah Cu. Bagaimana reaksinya? Oh, kalau Cu reduksi berarti E-nya elektronnya harus di sebelah kiri. Nah, menghasilkan logam Cu. Makanya reaksi ini menghasilkan logam Cu ya. Nah, kemana nanti logam Cu-nya? Biasanya logam Cu-nya nanti akan menempel di akan bisa mengendap gitu ya. Biasanya nanti akan mengendap di bagian bawah dari larutan yang di sebelah kanan. Ini Ibu rekod kayak. Iya. Sebentar, Ibu stop dulu. Oh iya. Oke, sudah sampai ke reaksi ini tadi ya. Nah, reaksi ini berarti reaksi yang menyerap elektron. Di mana dapat elektron ya? Dari sebelah kiri tadi ya. Nah, elektron itu didapat dari anoda. Karena tadi anoda melepaskan elektron. Ya, jadi seperti itu. Kita lanjutkan sekarang untuk nomor berapa? Nomor 8. Nah, itu ya. Jadi seperti ini. Adanya pelepasan dan penyerapan elektron pada resistor menunjukkan adanya elektron yang mengalir. Elektron yang mengalir itulah yang akan menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik. Nah, itu yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini sekarang Ibu bahas, tapi nanti silahkan kalian lanjutkan. Ini adalah tugas hari ini. Tugas hari ini nanti kita coba bahas bersama, tapi nanti tugas kalian adalah menulis kembali di buku tulis ya agar punya catatan. Nah, kita bahas bersama soal yang pertama. Apa fungsi jembatan garam pada sel volta? Jadi sel volta seperti ini harus pakai jembatan garam ya. Fungsi jembatan garam ini sebenarnya untuk menyeimbangkan ya tan positif dan negatif yang ada di dalam kedua gelas agar reaksi bisa terus berlangsung. Ya, itu fungsi dari jembatan garam. Kita lanjut aja diagram sel. Ini namanya diagram sel. Ya. Menuliskan diagram sel itu adalah kita menuliskan reaksi zat-zat yang terlibat di oksidasi nih. Terlibat di oksidasi dan zat-zat yang terlibat di reaksi reduksi. Ambil kita contoh. Tadi dari soal kita ketahui bahwa reaksi yang terjadi di oksidasi adalah ini. Ya. Ya. Ini adalah reaksi yang terjadi di oksidasi. Kemudian reaksi reduksinya adalah ini. Ya. Maka diagram selnya bisa kita tuliskan, lihat ya, oksidasi dulu ini rumusnya. Oksidasi dulu baru reduksi. Siapa yang teroksidasi? Oh, yang teroksidasi adalah Zn. Yang teroksidasi adalah Zn. Nih. Zn menjadi Zn2+. Jadi yang di sebelah kiri itu Zn garis, kemudian Zn2+. Ini adalah reaksi oksidasi.
Kemudian garis dua ini menandakan adanya jembatan garam yang memisahkan ya, atau dipisahkan dari 2 gelas. Kemudian sebelah kanannya adalah zat-zat yang terlibat dalam reaksi reduksi. Ya, reaksi reduksinya adalah Cu2+ dan menghasilkan Cu. Jadi ini namanya diagram sel. Nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, Ibu rasa nggak susah, yang penting tahu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, tanya aja ya. Kalau misalkan langsung aja buka mic-nya, tanya Bu gitu. Ya, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kita coba hitung berapakah potensial selnya. Artinya, kalau kita punya sel volta seperti ini bisa menghasilkan listrik berapa volt. Itu bisa dihitung. Ya. Nah, untuk menghitungnya kita harus mengetahui dulu nilai dari E0 masing-masing logam. Nilai ini sudah ada nilainya masing-masing logam. Ya. Tinggal kita cari aja datanya, kalau sudah ketemu kita akan bisa menghitungnya. Ya. Nah, kalau katoda tadi sudah kita ketahui bahwa katoda itu adalah Cu dan anoda itu adalah Zn, maka kita bisa langsung masukkan ke rumusnya aja. Ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya E katoda dikurangi dengan E anoda. Katoda dikurangi dengan E anoda. Katoda tadi Cu. Cu nilainya 0,34. Ya. Dikurangi dengan 0,76. Ya, ini 0,76 dari sini. Ya. Salah ini tapi hasilnya. Tolong dikoreksi. Ayo dihitung berapa nih hasilnya. Ayo dihitung. Ini jadi ditambah ya. Berapa? 6 tambah ini 8 tambah 3. Berapa? Ayo, tolong ditambahkan. Sabar, Bu. 2. Nah, 1,10. 1,1 volt. Ya. 1,1 volt dan jadi positif ya. Nah, Iya. ya, jadi positif. Nilai SL ini nilainya harus positif. Kenapa nilainya harus positif? Agar reaksinya itu menghasilkan listrik. Gitu. Kalau nilainya negatif, itu reaksinya nanti tidak akan menghasilkan listrik. Gitu. Dia reaksinya, istilahnya reaksinya spontan ya. Kalau reaksinya itu menghasilkan listrik, itu namanya reaksinya spontan. Ya. Kalau nanti nilainya negatif, itu reaksinya tidak spontan, tidak akan menghasilkan listrik. Jadi SL-nya nilainya harus positif. Atau kalau seperti ini nak ya, ini tipsnya, kalau ketemu si ini yang paling gampang, tanpa kamu menentukan katoda dengan, kadang-kadang kan ya, katodanya mana, anodanya mana. Kamu lihat aja ini, nilai yang paling ini, maaf. Nah, ini salah Ibu juga. Ini kan minus ya harusnya. Ya, minus ya. Jadi, Iya, Bu. diulangi lagi. Tapi tetap kok positif kok hasilnya nanti. Berarti dikurang. Apa sudah benar tadi jawaban Ibu ya? Coba dihitung. 0, oh iya udah benar tadi. 0,42. 2,4. Ya. Nah, jadi tipsnya kalau ketemu soal seperti ini, ya, pokoknya cari aja yang nilainya paling besar dikurangi dengan yang paling kecil. Ya, ini kan paling besar ya. Ini paling besar nih. Jangan bilang ini kecil, ini besar karena nilainya negatif. Nah, yang paling besar dikurangi dengan yang paling kecil. Yang paling kecil ini karena paling negatif. Ya. Gitu ya. Nanti akan menghasilkan positif itu.
Itu tipsnya kalau misalkan ketemu seperti ini. Yang paling besar dikurangi dengan yang paling kecil. Nanti akan menghasilkan plus. Ya, atau yang paling positif dikurangi dengan yang paling negatif. Nah, bagaimana reaksi selnya? Reaksi selnya seperti ini tadi ya. Kita sudah tadi bisa membuat Zn seperti ini. Zn itu teroksidasi. Maka E-nya yang ini kalau ini Zn ya, tapi ini reaksi reduksi. Ketika Ibu tuliskan reaksi oksidasinya seperti ini, ya, maka lambangnya awalnya minus menjadi plus. Karena terbalik ya. Nah, ini adalah reaksi oksidasinya, kemudian ini adalah reaksi reduksinya. Nah, reaksi reduksi diambil dari sini. Ya. Ya, kalau reaksi oksidasi diambil dari mana? Ini reaksi oksidasi ambil dari mana? Oh, ambil dari sini. Reaksi oksidasi. Cuma tinggal kamu balik aja reaksinya. E-nya juga, lambangnya juga harus balik. Dari minus menjadi plus. Nah, itu reaksi oksidasi dan itu reaksi reduksi. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan seperti ini. Ini namanya reaksi sel. Ya. Nah, 0,4 ini kalau kamu tambah, ini juga akan menghasilkan 0,42. Sama ya perhitungannya. Sama yang di atas. Seperti itu. Nanti coba latihan soal. Ini nomor 3 Ibu bahas. Sekarang nomor 4-nya, silahkan kalian kerjakan sendiri. Ya. Ibu tambah soalnya belum tuliskan. Oh, notasi sel. Oh, maaf. Tuliskan notasi sel. Ibu bilang tadi diagram sel ya? Ya, sama ya, diagram sel atau notasi sel. Ya. Ya, silakan kamu kerjakan nanti ini ya, seperti yang Ibu sudah contohkan. Lanjut sekarang nih. Atau kita coba langsung bahas aja ini. Ayo kita bahas langsung. Yang nomor 1. Yang nomor A. Ibu lewati dulu ya. Yang ini aja deh dulu. Nah. Sudah, perhatikan. Ya, ini adalah tabel logam-logam yang memiliki nilai E-sel yang sudah ada. Nilai E0 ya, ini namanya E0. Potensial reduksi namanya. Potensial reduksi masing-masing logam. Nah, ini artinya apa sih? Ya, kita dari tabel ini bisa menentukan manakah logam yang lebih reaktif. Ya. Ada logam-logam yang mudah bereaksi, ada logam-logam yang tidak mudah bereaksi. Nah, kalau misalkan contoh ya, antara kalau besi itu termasuk logam yang mudah bereaksi atau reaktif. Mana besi? Ini besi ya. Ketemu enggak besi? Nah, ini besi. Besi itu potensialnya minus 0,44. Jadi bisa dikatakan besi itu reaktif.
Nah, semakin ke bawah, semakin tidak reaktif. Kita lihat logam apakah yang paling bawah? Ayo jawab Ibu, logam apakah yang paling bawah? Aluminium, bukan. Apa ini? Kelihatankah? Yang logam yang paling bawah itu logam apa? Nggak Oh, kelihatan ya? Ibu besarkan dulu. Logam yang paling bawah. Udah kelihatan belum? Logam apa yang paling bawah? Emas. Ya, Korusi. emas ya. AU itu emas. Ya. Oh, Mas. Dia yang paling, dia reaktif atau tidak reaktif? Tidak. Tidak reaktif, ya. Kalau kamu mendengar istilah logam mulia, tahu logam mulia? Kenapa dikatakan logam mulia? Karena memang dia mulia. Mulia di sini artinya dia tidak mudah bereaksi. Jadi emas itu adalah logam yang paling tidak mudah untuk bereaksi. Makanya dikatakan logam mulia, gitu ya. Sedangkan logam-logam yang di atasnya, apalagi yang minus, logam-logam yang sangat mudah bereaksi. Ya. Nah, jadi semakin E-nya semakin negatif, maka itu akan semakin mudah bereaksi atau semakin reaktif atau semakin mudah teroksidasi. Gitu ya. Itu tergantung dari nilai E0-nya atau potensial reduksinya. Nah, sekarang nomor 5, manakah yang lebih mudah berkarat? Atau berkarat itu peristiwa oksidasi ya? Besi atau aluminium? Besi. Besi kan? Yang lain? Ya. Ya. Besi. Besi. Coba sekarang kamu pakai perbandingan E. E dari besi. Lihat, besi. Ketemu E-nya berapa? Aluminium. Lihat dulu, besi berapa E-nya? Minus 0,44. Sedangkan aluminium, nih aluminium di atas ya, minus 1,66. Semakin negatif, dia semakin reaktif. Jadi siapa yang lebih reaktif? Aluminium. Jadi jawabannya, kalau pertanyaannya seperti ini, sebenarnya jawabannya adalah aluminium. Ya, lebih mudah berkarat daripada besi. Nah, hanya saja yang kita saksikan kalau punya aluminium di rumah ya, itu bagian luarnya itu sebenarnya bagian karatnya. Ya. Cuma bedanya kalau korosi pada besi, ya, perkaratan sama pada besi itu menyebabkan kerusakan. Ya, tapi kalau karat pada aluminium dia tidak menyebabkan perkaratan. Jadi bagian permukaan dari logam aluminium itu tidak merusak, bahkan dia melindungi bagian logam bagian dalamnya yang tidak berkarat. Jadi itu bedanya. Kalau ditanya mana yang lebih mudah berkarat, ya jawabannya aluminium, gitu ya. Ya, lanjut. Jadi mudah atau tidak mudahnya logam itu teroksidasi dipengaruhi dari nilai E-nya. Nah, kita lihat sekarang nih. Nah, ada reaksi seperti ini, Mn plus Ni. Nah, pertanyaannya, apakah reaksi berikut ini akan menghasilkan, kok enggak, Ibu lanjutkan. Reaksi spontan. Reaksi spontan itu artinya reaksi yang menghasilkan listrik. Pertanyaannya seperti itu. Makanya ketika kita membuat sel volta, itu nggak sembarangan ya naruh elektrodanya. Kalau kita naruhnya asal, kemungkinan tidak akan menghasilkan listrik. Jadi naruh elektrodanya itu harus sesuai agar menghasilkan reaksi spontan, agar menghasilkan listrik. Gitu. Nah, lihat nih, ini reaksi ya. Pertanyaannya, apakah reaksi ini akan menghasilkan listrik? Nah, intinya lah seperti itu. Bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat nih reaksi ya.
kamu lihat mana yang merupakan reaksi oksidasi. Yang merupakan reaksi oksidasi ini adalah Mn, ya, dirubah menjadi Mn2+. Ini Mn menjadi Mn2+ itu adalah reaksi oksidasi. Ya, dari reaksi ini. Nah, agar si spontan, maka logam oksidasi itu haruslah lebih negatif daripada logam lainnya. Sekarang kita tanya ya. Apakah Mn itu lebih negatif daripada Ni? Lihat nih. Mn mana ya? Mn atasnya. Atasnya, Bu. ini di atasnya. Iya. Ini N ya, negatif. Negatif ya. Sama Ni, ini Ni. Iya. Nah, siapa yang lebih negatif? Mn atau Ni? Mn ya? Oke. N. Jadi Mn lebih negatif daripada Ni, jawabannya ya. Kalau jawabannya ya, maka bisa kita simpulkan bahwa reaksi itu berjalan spontan. Gitu cara ngeceknya. Ya, apakah itu spontan atau tidak spontan? Kita bandingkan sama yang bagian B. Nah, bagian B, coba lihat ini ada reaksi yang B. Nih, ya. Ya, ini reaksinya. Sekarang kita lihat manakah yang teroksidasi? Antara Ag sama HCl yang teroksidasi itu logam. Maka yang teroksidasi adalah logam Ag menjadi AgCl. Ini adalah oksidasi. Ya, sama dengan tadi. Sekarang kita bandingkan antara Ag, ya, antara Ag sama H, di sini H ya yang dilihat ya. Ag sama H, manakah yang lebih negatif? Apakah Ag lebih negatif? Kita lihat. Ini, loh mana garisnya Ibu ya? Ini H, 0. Ag. Ag-nya, mana Ag-nya di atas ya? 0. Mana Ag? Bawah, Bu. Bawah. Di Oh, bawah. bawah. Oh iya. Ag Bawah. plus 0,8. Santai, Gong. Bawahnya Santai, Cu. santai. Ya, itu. Ya nih. Nih. 0,8. Apakah Ag lebih negatif daripada H? Tidak, jawabannya. Ya, Tidak. jadi reaksi seperti ini tidak berjalan spontan. Gitu cara ngeceknya. Tuh ya. Oke, ini sudah contohnya yang dari Ibu. Nanti silahkan kalian teruskan untuk yang C dan D. A dan B tetap kalian ini ya, tulis di buku tulis ya untuk catatan kalian. Nah, yang C dan D dikerjakan. Oke, lanjut. Lanjut sekarang. Oh, sudah habis. Sudah habis materinya. Nah. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Ibu kasih kok Bu, ininya. saya mau filenya. tanya, Bu. Kalau misalnya ulangan gitu yang kotak ini ada kah, Bu? Ya pasti. Nggak ada lah. Data-data itu bukan untuk dihafalkan, data-data seperti ini. Pasti akan dikasih di soal. Jadi model soalnya seperti ini. Nah, ini kan data ini diambil dari itu tadi tabel. Pasti ada seperti ini. Ya, nanti kita coba ini deh, kerjakan yang ini. Atau seperti ini, Ibu punya soal. Nanti kita coba latihan soal ya. Oke, kita coba latihan soal ya. Nah, Ibu akan tampilkan soal di sini. Nanti silahkan kalian kerjakan. Ya, nanti pilihan ganda sih, ini gampang aja pilihan ganda. Misalkan setelah lihat soalnya, kalian, oh saya jawabannya yang B, nanti segera
kalian buka linknya di grup WA, itu kan ada Ibu share link dari soal ya, ada soal nomor 1, 2, 3, 4, ada 4 soal. Ya, nanti kalian kerjakannya di situ. Oh, nomor 1, misalkan kita mulai nomor 1. Oh, jawaban saya sudah B. Sudah mantap jawabannya, baru silakan dibuka linknya, kamu isi namamu, terus kamu jawab, klik B gitu. Ya. Nah, nanti kirim. Ya, nanti akan ada waktunya. Oke ya. Gitu ya, paham ya? Kita coba aja. Sekarang kita coba saja membuka dari nomor 1. Oh, sebentar. Bentar ya. Bentar, Ibu stop dulu share-nya. Lupa ngasih filenya. Salin. Ya. Wah.
Kok langsung keluar nih? Ntar ya, ada yang salah pengaturannya. Oke, langsung dilihat di sini aja ya. Ya, ini soal nomor 1, silakan langsung dilihat di sini aja. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya, langsung buka link yang ada di grup WA. Kamu jawab di situ. Gitu. Nah, jadi yang harus diingat kalau menjawab soal ini adalah ingat konsep ini. Karena yang ditanya di sini adalah kutub negatif ya. Kutub negatif itu adalah anoda. Nah, anoda itu tempatnya terjadi reaksi oksidasi. Jadi, elektroda yang kamu pilih adalah elektroda yang E-nya lebih negatif. Dicoba ya. Kira-kira jawabannya A atau B? Sudah? Sudah menjawab? Sudah dibuka linknya? Jawab di situ ya. Belum ada yang menjawab nih. Oh, sudah ada 4 orang. Ya, baru 4 orang yang menjawab. Ya, 6 orang yang masuk. Nama hidup. Oke. Anoda itu negatif, berarti kutub negatif itu adalah yang E-nya paling kecil. Gitu. Anoda itu negatif, jangan lupa. Ya, anoda itu adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Nah, tempat terjadinya reaksi oksidasi itu E-nya harus lebih negatif. Baru 8 orang yang jawab. Nah, sudah ya. Ibu lanjut sekarang. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah jawaban yang benar adalah ini.
Jawaban yang benar adalah yang ya 12 orang sudah yang masuk jawabannya. Jawaban yang benar itu adalah yang A. Ya. Yang A. Ibu mau lihatkan ininya. Nih. Oh, keberatan ini. Gak usah deh, Kak. Jadi kita balik ke sini aja ya. Kenapa A jawabannya? Lihat ini ya, Ibu sudah kasih catatan ini. Oh, yang ditanya adalah negatif ya. Kutub negatif, jangan lupa kutub negatif itu adalah anoda. Anoda itu tempatnya terjadi reaksi oksidasi. Nah, ya ingat yang teroksidasi itu adalah yang E-nya lebih negatif. Ya, maka jawabannya yang E-nya lebih negatif adalah yang Fe kan? Ya, jadi jawabannya adalah besi. Yang A. Nah, sekarang kita lanjut yang soal nomor 2. Iya. Nih, soal nomor 2. Diketahui seperti itu, ya pertanyaannya reaksi yang terjadi pada katoda. Ingat, katoda itu adalah tempatnya reaksinya reduksi. Nah, jadi yang tereduksi siapa? Yang tereduksi adalah elektroda yang lebih positif. Sudah ya, tinggalkan nomor 1. Sekarang kita ke nomor 2. Ke nomor 2. Kita ke nomor 2. Yang ditanya adalah katoda. Katoda itu adalah tempatnya reaksi reduksi. Jadi yang tereduksi di sini adalah elektroda yang E-nya lebih positif. Nah, siapakah yang tereduksi? Bagaimana reaksinya? Silakan dipilih A, B, C, atau D. Kalau sudah dapat, langsung jawab di link soal nomor 2. Oksidasi atau reduksi? Satu orang yang menjawab? Sudah 1 orang yang menjawab? Ya, 2 orang, Ical sama Rizky. Marwa masuk juga sudah. Eka. Ayo, yang lain juga harus ikut partisipasi semua. Muhammad Fahri, udah masuk jawabannya. Mardiana, Ira, Diska. Siapa lagi? Ariana, Nela. Mana nih? Ya, Ariana, Nela, Dewa, Zauza, Yunita, Rama. 14 orang. Resti. Maduvita. Udah masuk jawabannya. Maduvita, Zulfa. Oke ya. 58% menjawab jawaban yang C. 58% menjawab yang C. Sedangkan 41% menjawab yang B. Kita lihat sekarang, kita koreksi bersama. Ya. Yang terjadi pada katoda, ingat ya, katoda berarti E-nya itu yang paling besar. Lihat di sini. Ya, E yang paling besar adalah
yang ini. Ya. E yang paling besar adalah ini. 0,34. Maka reaksi yang cocok, reaksi reduksi. Ingat katoda itu reduksi. Reduksi adalah yang ini. Nah, reaksinya reduksi, E-nya adalah 0,34. Jadi gitu jawabnya. Ya, cari elektroda. Ingat reaksi reduksi itu adalah reaksi yang E-nya lebih besar atau paling besar. Nah, ini adalah E yang paling besar. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Nah, banyak yang terkecoh menjawab yang masih banyak yang terkecoh memberi jawaban yang C. Ya, patokannya ini Nana ya. Nih. Katoda ini loh yang paling positif ini nah. Nah, ini konsepnya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke nomor yang ini nomor 2, sekarang nomor 3. Hampir sama. Hampir sama dengan yang tadi. Coba Ibu buka ininya. Oh, langsung mati dia ya. Oke, ini nomor 3. Tar. Ini nomor 3. Sudah, kita tinggalkan yang nomor 2, sekarang jawab yang nomor 3. Kalau sudah ketemu langsung isi di link nomor 3. Ya, sudah ada yang menjawab, Nela. Jawaban pertama dari Nela. Yang lain kalau sudah ketemu, ini yang ditanya adalah anoda. Ingat, anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Kalau mau lihat oksidasi, lihat yang paling negatif. Ya, Ical juga sudah memberi jawaban. Hati-hati, banyak yang terkecoh ini nanti. Ariana juga sudah. Mardiana. Resti. Ira. Rizky, Dewa. Zulfa. Maduvita. Rizka, Jauza, Eka, Rama, Sabila. Udah banyak nih. Eka. Udah 18 orang. Sudah? Kita bahas. 18 orang udah menjawab. Wah, bervariasi. Yang paling besar yang memilih A. A. Ini soal nomor 3 kan? Enggak juga. Ternyata yang paling besar itu yang A. Oh iya. 45% yang menjawab yang A. Yang menjawab yang D 35%. Oke. Yang menjawab B cuma 5%. Yang menjawab C, ada yang jawab C enggak? Ada 10%. Ada, Bu. Iya, ada yang menjawab C. Oke, kita lihat ya. Nah, gini, lihat nih, konsepnya anoda adalah tempatnya reaksi oksidasi.
Kalau mau lihat oksidasi, lihat E yang lebih kecil, yang paling negatif. Yang paling negatif adalah ini. Ya. Yang paling negatif Reaksi. ya. Jadi antara A sama C. Antara A sama C. Siapa yang menjawab ada atau C? Yang C. Nah, tapi salah satunya C. aja yang benar. Lihat nih. Yang diminta adalah reaksi pada anoda. Ingat nih, reaksi anoda itu reaksi oksidasi. Sementara yang ibu blok ini adalah reaksi reduksi. Udah benar Fe, Asik. tapi Fe yang di soal itu masih reaksi reduksi. Maka kita balik menjadi reaksi oksidasi. Yang A atau yang C? Yang C. C, Bu. Nah, yang C yang benar. Asik. Bener. Banyak yang ketipu jawab yang A. Ya, jadi harus diperhatikan ya. Ini C adalah reaksi oksidasi. Ya, lihatnya dari mana? Dari soal, tinggal dibalik gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. C. Asik. Lanjut. Nomor 4. 4 soal aja sih. Nomor 4 ini. Nih. Hitung SL-nya. Ini rumusnya. Tapi mau gampangnya, E yang positif kamu kurangi dengan E yang paling negatif. Nah, itu sudah. E yang positif kamu kurangi dengan E yang paling negatif. Dapat itu hasilnya. Antara A dan B. Kita lihat, sudah ada jawaban masuk belum? Nomor 4. Sudah ada yang menjawab, Resti? Sudah masuk jawabannya? Dewa, Ariana. Rizky. Rizky Wisnu, Madhuvita. Ira, Ariana, Zulfa, Resti. Ya, yang lain? Baru 10 orang yang menjawab? Rama.
Oke. Yang paling besar, sudah kita coba jawab ya, bahas ya. Yang paling besar memilih jawaban yang A. 46%. Oh, 50% sekarang. Woi, jangan-jangan karena Ibu kasih bocoran nih. Ya. Wih, 63% sekarang. Udah itu Bu nge-lag. Mana jawaban yang benar? Oke, Ibu bahas ya. Ini kan paling enak aja sih. Yang paling positif siapa? Yang paling positif 0,34. Kamu kurangi dengan yang paling negatif. Negatif ketemu negatif, jadi plus kan? Jadi 0,34 ditambah 0,44. Jadi jawabannya adalah yang 0, D. nah, yang D yang benar. Ya. Yang ketipu. Yang menjawab D cuma 20%. Ya. Masih banyak yang salah ya. Oke. Nah, ini sudah ini latihan soalnya. Sekarang kita kembali lagi tadi ke sini ya. Tadi sudah Ibu bahas semua. Tinggal nanti yang nomor 1 sampai nomor 4 itu silahkan kalian yang sudah Ibu bahas silahkan disalin, tapi yang nanti belum Ibu bahas seperti ini silahkan dikerjakan. Ya, ada lagi yang belum juga Ibu bahas. Ini nomor 1, nomor 2 kan sudah Ibu bahas ya. Nomor 3 sudah. Nomor 4 yang belum. Nomor 5 tadi juga sudah. Sama nomor 6. D. Nah, itu yang jadi tugas kalian ya. Jadi Ibu tetap buatkan linknya ya di link untuk mengumpulkan tugas di psikologi. Nanti silakan kumpulkan di situ. Ya. Ya. Yang hadir 20 orang, yang 20 orang di sini sudah absen atau belum? Silahkan dibuka kolom chatnya. Sebelum kamu tutup ruang ini, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa absen dulu. Karena Ibu ngambil data absen dari sini, ya. Ya, yang belum absen silahkan absen dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah. Sudah paham ya? Silahkan nanti Ibu share juga kok di psikologi untuk file yang tadi, ya, jawaban yang kita bahas tadi. Ya. Kalau memang sudah tidak ada, jangan lupa dikerjakan tugasnya, ya. Tetap jaga kesehatan. Kalau nggak ada urusan penting, nggak usah keluar rumah, di rumah aja ya. Ya, karena juga kondisi pandemi sekarang bukannya tambah baik, malah tambah banyak korbannya. Ya, penularan sudah tambah banyak yang positif. Jadi hati-hati. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Piket. Ibu lihat ini. Istirahat kantin. Ya, silakan makan dulu. Kalau uang kas aman nggak Cal? Mandi dulu, Bu, mau mandi. Ih, Mandi ada yang belum mandi rupanya. Mek kono sabunan bora. Ayo sabunan me. Sama as. TikTokan mobil. Jangan lupa absen ya. Pokoknya Ibu nggak nanggung nih, nggak ada namanya di sini, belum nggak hadir. Ya, Bu Ical, Bu Ilar, Bu masih. Siapa itu? Diam aja. Senyumanmu me mencerahkan hari-hariku.